Salam sejahtera. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sebelum kita lanjutkan pembacaan dan perenungan firman, mari kita berdoa untuk itu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang Kau berikan bagi kami untuk berkarya, aktivitas bersama-sama denganmu dan dengan pimpinanmu. Kami percaya kami akan Tuhan mengalami kemenangan pada hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Tuhan, Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Menulis demikian. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati, sepikir. Puji Tuhan. Firman Tuhan atau renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Menangani Perbedaan. Nah, kita sudah baca 1 Korintus 1 ayat 10 tadi, bahwa kita harus, atau jemaat Tuhan harus seia sekata. Jangan sampai ada perpecahan, tapi erat bersatu. Sama seperti ilustrasi tentang lidi. Ya, bagaimana sebatang lidi itu adalah kalau dia hanya sebatang lidi, maka dia mudah untuk dipatahkan. Tetapi kalau dia bersatu padu dengan sekian banyak lidi menjadi sebuah sapu lidi, dia akan sulit untuk dipatahkan. Demikian pun juga kita, jemaat Tuhan. Kalau kita hanya berdiri sendiri, kita tidak bersatu, kita bertengkar satu dengan yang lain karena perbedaan, maka kecillah kekuatan kita, mudah untuk dipatahkan. Dan perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari, karena kita diciptakan satu dengan yang lain berbeda. Sidik jari kita pun juga berbeda. Sama seperti ilustrasi tentang lidi tadi. Di dalam satu bundel sapu lidi, coba saudara cari 2 batang lidi yang identik. Satu hal yang mustahil untuk ditemukan. Jadi perbedaan itu sesuatu yang tidak dapat kita hindari, karena memang kita diciptakan berbeda-beda, mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai sifat yang berbeda-beda, mempunyai pola pikir, pola pandang yang berbeda-beda. Satu contoh sederhana, kita baca dalam Roma 14 ayat 1-2 dulu. Menulis demikian, terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Masalah sepele. Masalah perbedaan yang sepele. Ada jemaat yang makan segalanya. Ya, karena Rasul Paulus berkata dalam firman-Nya bahwa dalam tulisannya bahwa segala sesuatu halal, apa yang diciptakan Tuhan, disediakan Tuhan bagi kita, semuanya halal, tidak ada yang haram. Tapi ada juga orang-orang yang masih menganut paham Yahudi, paham Yahudi itu membedakan ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Sementara Paulus diutus oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi ada di dalam jemaatnya yang makan segalanya, tapi ada juga
di dalam jemaatnya yang makan hanya sayur-sayuran saja. Firman Tuhan berkata, terimalah orang yang lemah. Di sini dianggap bahwa orang yang hanya makan sayur-sayuran dianggap ditulis di sini sebagai orang yang lemah. Tapi bukan berarti orang yang lemah itu kita tidak bisa terima. Hal yang pertama yang diminta untuk kita di dalam menangani perbedaan adalah jangan pertentangkan pendapat masing-masing. Ayat 3 kita baca dari Roma 14. Siapa yang makan, maksudnya siapa yang makan segalanya, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Nah, ini kata-kata yang penting. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi jangan pertentangkan sesuatu hal yang Tuhan sendiri tidak menentangnya. Persoalan makanan, Tuhan tidak menentang orang yang makan segalanya. Tuhan tidak menentang juga orang yang hanya makan sayuran dalam tulisan di Roma 14 ini. Jadi hal yang pertama dalam menangani perbedaan, jangan mempertentangkan sesuatu. Bahkan di ayat 1 disebutkan di situ, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Hargai pendapat orang lain. Setiap kita diciptakan berbeda. Oleh sebab itu kita punya pola pikir, cara pandang yang berbeda-beda. Jangan pertentangkan hal yang Tuhan tidak pertentangkan sama sekali. Dan hal yang kedua, jangan menghakimi. Ayat 4 kita baca, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita percaya itu orang yang percaya. Lalu kemudian dia memutuskan untuk sungguh-sungguh di dalam hidup iman percayanya kepada Tuhan. Maka dia adalah hamba Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Dan setiap hamba, ceritanya nggak monoton semua hamba. Tetapi setiap hamba punya ujian yang berbeda-beda. Punya identitas yang berbeda-beda. Punya cara yang berbeda-beda. Cara Tuhan kepada dia berbeda-beda. Perlakuan Tuhan kepada masing-masing hamba berbeda-beda. Ingat cerita tentang talenta, ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta, sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Jadi setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Tuhan berkata, atau firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat keempat itu, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hambamu, hamba orang lain? Kita adalah hamba Tuhan, jangan menghakimi hamba Tuhan yang lain, yang layak untuk menghakimi kita hanya Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita hanya bisa menasehati setiap keputusan atau setiap jalan yang Tuhan sudah siapkan buat hamba yang kita nasehati mungkin adalah pilihan dari hamba itu sendiri. Kita hanya dapat menasehati, dan urusan yang tadi disebutkan, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri.
jatuhkah, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Jadi setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Cara Tuhan menangani setiap umatnya, setiap hambanya. Oleh sebab itu, hal yang kedua dalam menangani perbedaan, jangan menghakimi. Itu adalah urusan Tuhan dengan si hamba itu. Apabila kita dapat menangani perbedaan itu, yaitu dengan tidak mempertentangkan pendapat masing-masing. Jangan membuat pertengkaran yang berakhir pada perpecahan. Jangan mempertentangkan sesuatu yang Tuhan tidak pertentangkan. Dan yang kedua, jangan menghakimi sesama hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan menghakimi satu dengan yang lain. Penghakiman adalah milik Tuhan. Dan apabila kita melakukan hal ini, maka kita dapat erat bersatu, seia, sekata, sehati, sepikir. Terpujilah nama Tuhan, renungkan firman ini di dalam kehidupan kita pada hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan.